Yuk, halo kembali lagi teman-teman sahabat nakes di channel Perawat Kreatif. Nah, sesuai janji kami, kali ini kita akan membahas masalah. Tadi sudah janji ya, Mas? Iya. Ah, Berapa sih oke. besaran gaji rata-rata perawat home care di Indonesia? Ya, itu teman-teman yang perlu kita bahas hari ini. Jadi, teman-teman tetap ikutin ya obrolan kita pada hari ini. Kita akan mengupas tuntas ya. Betul. Kupas tuntas istilahnya kita berbincang-bincang mengenai gaji perawat home care di Indonesia Betul, yang saat betul. ini, khususnya untuk daerah Jakarta ya. Jakarta. Karena teman-teman perlu ketahui tiap-tiap daerah itu mempunyai standar yang berbeda-beda Betul. ya. Kalau di Jakarta dengan di Surabaya jelas ada perbedaan, atau di Bali, di Betul. kota-kota tertentu itu punya standar yang berbeda-beda. Apalagi kota-kota besar ya. Ya. Jadi mungkin untuk daerah Jakarta sendiri dan tempat kita bekerja ya. Jadi kita cukup membahas di lingkup di mana kita bekerja. Saya kebetulan kerjanya di Jakarta dan pernah juga saya bekerja di Surabaya juga, Mas. Jadi untuk kedua kota ini mungkin kita bisa kasih kita bisa kasih bayangan lah Ya, untuk referensi teman-teman lah tuh ya. ada. Tapi tidak sepenuhnya bisa dijadikan patokan Nah, teman-teman kita bisa ya. jadikan patokan teman-teman. Jadi untuk gaji seorang perawat home care itu kita tidak bisa menjadikan suatu patokan acuan. Betul. Ini nanti sekian dan sekian. Kembali lagi kepada kemampuan dan pengalaman kita Betul. masing-masing ya. Untuk saya ini pengalaman saya, Mas ya. Kita harus bisa mengukur kemampuan kita sendiri ya. Jadi teman-teman. jangan pernah teman-teman berpikir bahwa gaji home care itu besar sekali. Nah, waktu teman-teman tergiur dan terjun ke dunia home care, teman-teman pasti kecewa, kok saya tidak dapat segitu. Nah, itu kembali lagi yang tadi Mas bilang itu. Kita bisa mengukur kemampuan kita sendiri. Betul. Seberapa pengalaman kita gitu loh. Ya, mampu tidaknya kita memegang pasien tersebut. Ya, jadi kalau untuk kisaran perawat home care itu untuk gajinya itu tergantung pengalaman kita. Betul. Pengalaman kita Dan alat medis yang dipegang ya. artinya bagaimana kita bisa menguasai itu, Mas. Karena kan di home care itu pasiennya itu bermacam-macam, Mas. Bermacam-macam artinya kriteria pasiennya itu berbeda-beda. Ada level-level tertentu yang Betul. harus kita tahu di sana. Karena kan misalkan ya ini contoh saja, kalau pasien-pasien pendamping saja tidak mungkin kita mematok gaji yang begitu besar. Iya, betul. Begitu besar karena Apalagi sesuai yang tanpa alat ya, hanya pendampingan jadi saja. itu. Jadi hanya pemenuhan KDM saja. Nah, itu yang menjadi suatu perbincangan ya teman-teman di luar sana. Kadang teman-teman merasa kecewa, kok gajinya teman saya itu kok sekian, kok tiba-tiba saya masuk ke lewat sini dan saya bekerja kok cuma dikasih sekian. Nah, teman-teman kembali mengoreksi diri dulu. Sesuai saya kemampuan. ini sudah punya pengalaman atau Betul. belum? Seperti itu, Mas. Jadi begini teman-teman ya, untuk standar gaji perawat home care rata-rata yang kami pegang ya. Nah, apalagi sekarang bukan hanya home care perawat saja, ada juga home care caregiver. Nah. Dan ini harga juga sebenarnya sekarang lagi fluktuatif nih, Nah, lagi naik iya, turun. betul, naik turun, Mas. Lagi nggak Apalagi jelas, musim pandemi apalagi ini. masa pandemi Iya. ini ya. Orang-orang juga sudah banyak yang tidak bekerja, juga mungkin usaha-usaha mereka juga mengalami penurunan yang signifikan. betul. Itu juga berpengaruh kepada nilai besaran gaji kita di Ya, lapangan. betul sekali. Dan dalam musim pandemi ini juga ya bersyukur ya, walaupun orang bilang kekurangan lapangan pekerjaan, tapi di dunia home care itu masih aja tetap mengalir, Mas. Karena gini, melihat dari peluang ya, sekarang orang-orang sekarang itu pada takut ke rumah sakit ya, Mas. Betul, takut ke rumah sakit. Jadi lebih memilih untuk perawatan di rumah. Ya, Betul. seperti itu. Jadi masih tetap dibutuhkan. Jadi kita tidak perlu berkecil hati bahwa saya nanti kerjanya cuma seperti ini dan kalau selesai dari ini nanti saya tidak bisa kerja lagi. Betul. Nah, jadi itu. kembali ke topik ini, Mas Yusri. Ya, oke lah. Kembali ke topik ya. Berapa sih besaran gaji perawat home care di Indonesia ya? Nah, ini tidak bisa jadikan patokan teman-teman ya. Ini hanya secara garis besar yang kami ketahui di lapangan. Setahu kami untuk pasien-pasien yang tanpa alat, ya, kita mulai dulu tanpa alat ya, yang teman-teman. hanya pendampingan ya. Misalkan hanya untuk pemenuhan KDM seperti memandikan, memberi makan atau mengganti pampers dan sebagainya, memberikan obatan, itu rata-rata itu saya sebut nominal ya, mungkin sekitar gajinya untuk perawat pemula seperti itu mungkin sekitar 4.500.000 per bulan, teman-teman. Untuk pemula. Atau sekitar 150.000 per hari ya. Itu 24 jam 24 jam ya. Keuntungannya itu ya, Mas, 24 jam kita stay di rumah pasien. Jadi ketika malam pasien istirahat kita juga bisa istirahat. Ya, betul sekali, makan, tempat tinggal juga ditanggung oleh
pihak keluarga. Nah, jadi itu ya teman-teman yang dijadikan suatu patokan yang 4 Ya. juta tadi yang dibilang 150 lah Ya, kurang. Pak, itu 150 per nominal hari ya. paling Nah, sedikit setahu kami. ya, iya untuk betul Mas. perawat. Jadi 150. Tapi kadang-kadang di luar sana yang didengar teman-teman itu ya gajinya itu lebih dari yang Mas sebutkan tadi, Betul, bahkan betul. ada yang bisa sampai belasan juta. Itu Apakah mungkin- itu benar atau tidak? Nah, sekarang kita akan menjawabnya itu. Ya, itu betul teman-teman. Betul. Itu bahkan ada yang sampai belasan juta, itu betul. Bahkan ada yang sampai 20 juta pun Ya, ada. Itu betul. Itu tidak bukan suatu kebohongan ya, tapi Kebohongan itu ya. betul. Real, Memang betul, itu nyata, realnya itu betul. nyata seperti itu. Tapi kembali lagi, pasiennya seperti apa? Pengalaman Resikonya kita seperti bagaimana? apa, pengalamannya bagaimana? Coba sekarang bayangkan teman-teman baru lulus kuliah, tiba-tiba memegang pasien yang dia post-op tracheostomy. Nah, teman-teman nggak pernah pegang itu alat, tapi karena melihat gajinya besar, akhirnya coba pegang. Yang ada apa? Satu, resiko untuk pasien. Yang kedua juga resiko ke kita sendiri, Ke kita balik ke sendiri. sendiri. Karena apa? Itu kembali lagi ke pasiennya. Kalau terjadi apa-apa, nah siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang akan disalahkan? Kembali lagi ke kita, teman-teman. Kembali lagi ke kita. Betul. Kalau mau dibilang gaji tinggi itu iya memang betul. Betul. Perawat home care itu banyak yang gajinya lebih dari 10 juta ke atas, itu Betul. banyak, bukan cuma 1-2 orang tapi banyak yang Bahkan ada yang per 12 jam, Ya, per per 8 jam 12 jam, kalau mereka iya. tim ya. Nah, itu ada juga pasien-pasien yang memang ventilator ya, terpasang Betul, ventilator. betul. Nah, ventilator sekarang nggak hanya di rumah sakit aja Mas, tapi orang-orang tertentu yang kelas menengah ke atas Betul. itu mereka udah bisa menyediakan Penyewaan alat di betul. rumah, bahkan ada yang bisa beli sendiri untuk keluarganya di rumah gitu ya Mas ya. Jadi kalau memang teman-teman teman-teman di luar sana yang sudah bisa mampu mengoperasikan ventilator dan mereka sudah punya pengalaman yang tersertifikasi bagus, perawat nah, ICU. Nah, itu bisa nilai lebih. itu plus. bisa nilai lebih. Betul. Bahkan teman saya kemarin ada yang artinya saya tidak usah sebutkan siapa namanya, tapi dia pernah cerita, saya sempat sharing sama dia, dan dia pernah cerita dia pegang pasien itu ya perharinya itu plus uang makan transportasinya itu 1.200.000, 1.200.000. luar biasa. Tapi memang beliau senior ya, sudah ya. bertahun-tahun dan Sudah berpengalaman bertahun-tahun, memegang iya. alat itu ya. Betul. Apalagi yang pasien dengan perawatan total care, teman-teman. Yang pasien memang benar-benar hidupnya itu tergantung dengan alat-alat medis tersebut, contohnya Iya. ventilator. Itu tapi teman-teman jangan lihat besaran gajinya juga. Nah, resikonya pun semakin resikonya besar. Karena di sana tidak kita kerja sendiri Mas. Kalau pasien-pasien seperti itu biasanya ada kolaborasi dengan dokter. Jadi dokternya juga ada. Jadi teman-teman sekarang bukan hanya perawat saja yang bekerja di home care ya, tapi dokter banyak pun banyak dokter yang terjun di home care. Mas. Kerjasama dengan yayasan-yayasan home care juga betul. bisa. Jadi sekarang itu banyak dokter-dokter yang mau untuk bekerja di di home care gitu. Karena memang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, teman-teman, kenapa banyak orang memilih perawatan di rumah? Karena memang satu efisiensi biaya, kemudian apalagi masa pandemi ini orang lebih nyaman di rumah berkumpul dengan keluarga kan. Ya, mereka bisa punya waktu lebih panjang bersama keluarga ya. Dan tingkat kenyamanan pasien itu lebih maksimal ketika mereka dirawat di rumah. Jadi orang-orang istilahnya kelas menengah ke atas itu lebih memilih untuk dirawat di rumah, karena sekarang dokter juga udah bisa datang ke rumah pasien. Betul, visit ke rumah pasien. Betul. Iya. Bahkan orang-orang lab pun bisa datang ke rumah, misalkan membutuhkan untuk pemeriksaan lab lebih lanjut. Nah, jadi kita kembali lagi ke tadi topik betul, utama soal gaji teman-teman tadi itu ya, jangan dijadikan suatu patokan bahwa wah gajinya besar, dan bagi kita teman-teman yang pemula itu ya nggak apa-apa lah, awali aja dulu. Pasti suatu saat ketika teman-teman punya pengalaman, punya keberanian, artinya teman-teman mampu menerapkan ilmu atau skill yang teman-teman punya, pasti suatu saat teman-teman akan meraih itu. Betul, betul. Mungkin nanti dari 150.000 per hari nanti naik pasti akan 200.000, 300.000, 400.000. Nah, ini dari tadi kita bahas itu. Terus gimana pengalaman Mas Fadli pertama kali? Untuk Apakah dengan standar yang tadi disebutkan, atau bisa lebih, atau bahkan lebih kurang lagi dari itu? Pasti punya pengalaman tersendiri. Kalau untuk pengalaman pribadi ya Mas Hesti, kurang lebih sama lah untuk besaran gaji. Untuk awal memang kurang lebih seperti itu. 150.000 per hari. Tapi mungkin setelah kita bekerja beberapa bulan, nah di situ kita punya nilai tawar, teman-teman. Ya, betul.
keluarga mulai percaya dengan kita, kita bangun kepercayaan dengan Ya, pihak itu keluarga. yang perlu, Itu Mas. yang perlu. Dengan sendirinya kita akan dipromosikan Betul, seperti betul. itu. Ketika kita membangun kepercayaan dengan pihak keluarga, tentunya kita jadi punya nilai jual, teman-teman. Ah, nilai Nah, jual nilai ini. jual. Betul, Betul, itu nilai teman-teman. jual itu teman-teman, nilai Itu, jual. itu, Karena itu memang betul. tingkat kenyamanan pasien itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya, Nah, betul. dalam artian ketika pasien sudah nyaman dengan kita rawat dengan sepenuh hati, kita rawat baik-baik dengan penuh tanggung jawab. Bahkan ketika kita minta untuk kenaikan gaji pun keluarga pasti akan mempertimbangkan. Betul. Karena daripada keluarga mencari perawat lain yang baru lagi, butuh Belum tentu penyesuaian cocok, lagi, adaptasi lagi, dan belum tentu cocok. Nah, itu juga satu kendala teman-teman ya. Bahkan saya pernah sendiri, Mas, ini pengalaman. Saya nggak minta naik gaji, ditanyain Mas istri gimana, cukup nggak gajinya. Karena dan mereka segitu. takut kehilangan, Nah. teman-teman. Orang kalau nyaman. sudah takut Udah kehilangan, Mas, nyaman udah susah, nyaman. Mas. Itu tadi Nyaman, Mas, kepercayaan, Iya, teman-teman. Jadi betul sekali. kita bangun yang namanya trust, Iya. percayaan itu penting dan benar-benar harus kita jaga, Iya. teman-teman ya. Karena kalau keluarga sudah percaya, nah itu jadi nilai plus untuk kita. Jadi rahasianya itu teman-teman, sebelum Anda terjun ke dunia home care itu yang pertama kita harus bangun itu adalah kepercayaan. Betul, Ya, betul. jadi bagaimana kita bekerja, mau sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, tapi kita kalau tidak bisa dipercaya oleh orang lain itu akan susah, Mas. Susah. Betul, Berbeda betul. dengan kita ketika di rumah sakit. Betul. Sudahlah, kita melakukan tugas kita, selesai kita pulang. Tapi ketika kita berada di dunia home care itu berbeda, Mas, karena kita tetap ada stay di tempat itu dan Betul. bagaimanapun kita akan bertanggung jawab dengan tugas yang ada. Betul. Bahkan kita harus menciptakan inovasi-inovasi baru Betul. untuk pasien yang kita rawat. Betul. seperti Jadi itu. perbedaannya dengan di rumah sakit itu kita hubungan dengan orang banyak, pasien dengan jumlah yang lebih dari satu. Kita harus mengenal berbagai macam karakter pasien dan keluarga. Tapi kalau di home care kita hanya Beda. khusus Satu mengenal pasien. satu pasien, karakter keluarga. Karena hubungan kita bukan hanya dengan pasien, teman-teman, tapi juga dengan keluarga. Oke, Mas Fadli, dari tadi kita ngomong itu terus dan sekarang kita kembali lagi ke topik. Saya akan membawa Anda kembali ke topik lagi. Jadi gini, Mas. Sampai sekarang Mas Fadli itu masih tetap stay di rumah di home care itu, apakah Mas Fadli tidak mempunyai keinginan untuk bekerja di tempat lain, atau karena memang ada sesuatu yang membuat Mas Fadli itu masih merasa nyaman? Apakah itu gaji, Mas? Betul? Atau bukan? Ada sebagian di situ, tapi ada juga yang enggak. Iya, betul. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, perbedaan kita bekerja di home care dan di fasilitas kesehatan lainnya, terutama home care itu tidak bisa dijadikan patokan. Nah. Artinya tidak bisa dijadikan suatu jenjang karir untuk kita. Tidak ada jenjang karir. Nah, tapi kalau di rumah sakit, mungkin ada jenjang karir lah, mungkin promosi jabatan yang lebih tinggi. Tapi kalau di home care tidak ada jenjang karir. Tapi memang setahu saya dari segi pendapatan memang di dunia home care agak sedikit berbeda. Ya. Ada nilai lebihnya. Nah, itu dia teman-teman yang dibilang Mas Fadli tadi. Tapi tidak selamanya juga saya akan di home care. Tentu Nah. saya akan terjun di yang dunia sesuai dengan profesi saya untuk jenjang karir ke depan. Seperti itu pengalaman pribadi masing-masing. Betul, Tapi kalau kembali lagi kalau ke saya ya, Mas ya. Kalau saya memang dunia home care seperti yang Mas bilang, tergantung orang berpikirnya seperti apa. Betul. Orang beda-beda Tapi ya. Kembali lagi ke kita ya, tujuannya untuk apa kita ke depan, kita kerjain untuk apa. Betul. Nah, apa yang kita cari. Kalau pengalaman saya dan ada teman-teman di luar sana, banyak teman-teman kita yang sukses di dunia home care. Betul. Artinya apa? Ketika mereka sudah bosan di dunia home care, mereka sudah bosan di lapangan, mereka bisa juga menjadi penyalur ya, Penyalur home care, penyalur betul, di situ. betul. Jadi mereka bangun usaha-usaha home care. Jadi mereka Bahkan ada banyak home care yang sekarang ini yang sangat sudah terkenal ya untuk khusus daerah Jakarta ya, bahkan sudah dikenal di mana-mana. Itu mereka awalnya juga orang pekerja seperti kita. Betul. Mempromosikan adik-adik tingkat kita ya, yang baru lulus. Nah, seperti itu. Jadi semua itu tergantung pada sudut pandang, Mas. Betul. Jadi setiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda ya. Betul, Jadi kita dari tadi bicara soal gaji, Mas Fadli. Open aja ya. Kita open ya. Ayo, Mas Fadli, Mas Fadli ini pernah juga kan ke Singapura. Betul. Pernah Singapura, bolak-balik Singapura ya. Dan pasti Alhamdulillah. sampai saat ini
kita semua pasti penasaran, pernah Mas Fadli itu pernah paling tinggi mendapatkan gaji di dunia home care itu Aduh, berapa? iya, susah kalau pertanyaan. Susah ya, tapi ya jelas pasti. Untuk gaji ya teman-teman, ini saya tidak akan sebutkan nominalnya lah ya, secara gamblang, hanya mungkin kisaran saja lah ya. Ya, ini tidak menyebutkan teman-teman, tapi tidak apa-apa, saya akan cuma korek lagi sampai sebagai dia mau terbuka. gambaran juga penyemangat teman-teman bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Betul sekali, sangat menginspirasi Mas Fadli ini. Mungkin ya. kalau kita bandingkan ketika kita merawat pasien di Indonesia atau ketika kita pergi ke lain negara, mungkin jelas ada perbedaan. Perbedaannya Tentunya nominalnya jelas lebih besar ya. Karena memang kita di sana selain kita merawat pasien, nah kita juga harus menyesuaikan diri, adaptasi dengan lingkungan sekitar, terutama dari segi bahasa teman-teman, makanan mungkin, atau adat istiadat sekitar, itu juga kita harus beradaptasi di sana. Yang jelas memang di luar negeri itu nominalnya lebih besar ketika digunakan di Indonesia. Tapi kalau misalkan dengan nominal segitu dan kita tinggal di sana harus membiayai hidup sendiri, saya rasa itu juga hampir sama ya. Hampir sama berarti teman-teman. Tapi karena memang hak kita sebagai perawat home care mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makan, ya mungkin itu jadi nilai plus untuk kita. Nah, itu kita bisa saving money, kita bisa simpan uang untuk tabungan kita sendiri. Mungkin itu sih kelebihannya kita diterjun di dunia home care, Mas. Kalau untuk nominal sih saya rasa ya kurang ya. Ada di atas 10 kurang. Di atas 10 tiap bulannya kita dapatkan. Itu sebagai gambaran. Tidak kalah jauh juga sama orang-orang yang kerjanya di luar negeri. Mungkin kalau di Indonesia dengan gaji yang di atas 10 juta per bulan itu mungkin pasien dengan yang sudah total care. Tracheostomy gitu ya, contohnya tracheostomy atau yang tracheostomy mungkin bisa di bawah. Itu tergantung pasien lah ya. Mungkin yang ventilator, ventilator bisa bahkan ventilator bisa lebih dari 10, bahkan pernah ada yang 15. Itu juga dikerjakan dua orang ya. Tim biasanya mereka. 2 orang perawat dan 1 orang caregiver biasanya. Pendamping jadi mereka biasanya. Jadi lumayan sih kalau di Indonesia. Jadi kalau memang kita sudah punya jam terbang yang tinggi, itu jelas gaji segitu itu 10 ke atas itu sudah menjadi hal biasa di dunia home care, Mas. Jadi tidak menjadi sesuatu yang perlu diherankan ketika orang bilang gaji dia itu 10 juta. Bisa lebih ya Mas dari itu ya. Bahkan tapi kembali lagi ke faktor kemampuan kita masing-masing. Itu dia teman-teman. Kalau kita sudah berkompeten di bidang situ, sudah biasa mengoperasikan alat-alat, contoh alat-alat ICU ventilator, CPAP, BiPAP, segala macam, pasang tracheostomy dan sebagainya. Nah, itu mungkin ada nilai lebih. Apalagi kita punya sertifikat yang mendukung di situ. Iya. Bahkan kita tidak cari pun, kadang yayasan atau dokter itu ada yang merekomendasikan kita untuk merawat pasien. Nah, itu nilai lebihnya di situ, teman-teman. Jadi ada juga teman-teman, Mas Fadli, ada juga kan kalau misalnya kita kerja di pasien itu terus kita melakukan tindakan perawatan ya, tindakan medis, contoh pasang infus, pasang MGT dan lain-lain. Apakah itu nanti ada fee-nya sendiri ya Mas ya? Ada bayarnya tersendiri ya? Setahu saya kalau selain home care biasanya ada yang namanya home visit, teman-teman. Nah, home visit itu kita hanya melayani pasien itu tindakan, contohnya memasang infus, memasang kateter, atau bahkan ada teman-teman kita yang dia suntik vitamin. Betul. Itu mereka datangnya biasanya fee-nya itu per kunjungan, per visit. Per visit. Jadi setelah visit itu selesai sudah pulang, tidak ada lagi. Nah, itu lumayan juga itu buat tambah-tambahan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Tapi kembali lagi nilai yang kami berikan tadi tidak sepenuhnya bisa jadi patokan. Ya, tidak bisa jadi patokan karena di luar sana pasti ada perbedaan teman-teman. Ini sesuai apa yang kita temui di lapangan. Ini yang kita dapatkan di lapangan. Kembali lagi tiap kota juga punya standarnya masing-masing. Standarnya berbeda-beda. Karena tergantung dari tingkat pendapatan dari sebuah daerah itu juga berpengaruh. Itu dia, betul. Nah, mungkin pasien yang kita dapat mungkin orang yang menengah ke atas atau bahkan menengah ke bawah. Nah, itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi juga. Ya, betul juga. Tapi kembali lagi, semakin tinggi kamu meningkatkan kapasitas dirimu, semakin banyak kamu belajar ilmu keperawatan yang perlu kamu tahu. Nah, itu pula yang akan semakin meningkatkan harga dirimu di lapangan. Ya, jadi pertama ya berarti gini Mas, itu kembali orang akan menghargai pribadi kita, betul. Kemampuan kita ketika kita artinya actionnya lah seperti apa. Karena tanpa kita minta pun orang akan tahu seberapa
orang ini nih berartinya, seberapa nilainya orang ini dengan pengalaman kita yang punya dia nilai plus enggak? Nilai plus enggak gitu. Jadi menurut saya seorang perawat itu tidak hanya dituntut oleh Skill yang untuk mumpuni, berilmu, tapi kita harus mampu menunjukkan skill kita, kemampuan kita ketika kita berada di lapangan. Jadi Ya, orang akan tahu seberapa dengan skill yang kamu miliki, pengalaman yang kamu miliki, keberanian yang kita Betul, miliki, betul. itu akan dengan sendirinya kita terpromosikan ya. Betul. Jadi itu akan mempromosikan kita secara otomatis, Mas. Jadi Betul, ketika betul. kita ada di pasien ini, dengan sendirinya pasien dari mulut ke Betul, mulut lah betul, istilahnya. betul. Oh, ini perawat ini bagus. Jadi kita punya tolak ukur sendiri Nah, teman-teman ya. itu yang menjadi suatu suatu hal yang sangat penting untuk Penting kita dilakukan. semua, kita sebagai seorang perawat. Betul. Oke. Nah, mungkin karena sudah terlalu panjang videonya ini Mas ya. kasihkan ngobrol, Mas. Kasihkan ngobrol. Bentar Nah, lagi saya mau kerjain. oke. Mas, ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman ya untuk video kita kali ini seputar berapa Ya. sih gambaran gaji perawat home care di Indonesia. Nah, Kembali lagi Mas, saya ingatkan Hmm. itu bukan menjadi suatu patokan ya. betul. Ya. Hanya sebagai gambaran Sama teman-teman. gambaran saja Gambaran untuk kita teman-teman. semua. Karena setiap yayasan, setiap daerah itu juga punya standarnya Ya, masing-masing. itu saja Mas Betul. mungkin hari ini ya. Nah, itu saja hari ini video dari kami di channel Perawat Kreatif. Nah, di video selanjutnya di part 3. Nah, Itunya masih rahasia, masih Mas, rahasia ya, apa tapi yang kita- jelasnya pasti berhubungan dengan dunia home care. Ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Semoga video yang kami sampaikan bermanfaat. Ya. Nah, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel kami ya supaya channel kami semakin berkembang. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.